Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tidak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura, nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif, berarti saudara sama mamanya, sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti suami, nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Das'at Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut, Pak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak. Kewajiban yang kedua, setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran, surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Awas kok. Ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah, jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau belikan ngak dulu rokok. Toa-toa kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Hah? Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Kita tahu gitu siapa yang punya rokok Pak. Siapa yang punya pabrik rokok Pak, kita tahu. Itu orang Yahudi yang punya Pak. Semua pabrik rokok yang besar di Indonesia orang Yahudi. Itu yang Bapak pusat itu orang Yahudi punya. Dan itu orang Yahudi Pak, setiap apa untung 20% dia kirim ke negaranya. Jadi Bapak kalau beli harga 16.000, 20% dari uang tak yang 16.000 itu dia kirim ke Israel untuk apa? Beli senjata tembaki orang Islam. Maka berhenti kita merokok. Nah bilang baik itu rokok Ustaz. Kalau Bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik, ya. Tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa Pak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku. Balik-balik kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak, pergi umroh sama Ustaz Das'at. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. 2, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya Bu, mamaku, sarjana. Saya ingat betul Pak Bupati, waktu ku masih sekolah. Karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui kak di bawah rumah. Padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu Pak. Padahal anaknya laki-laki.
Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja. Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya dia anaknya nak cemaskan. Tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak nak bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hap, lalu ditangkap. Nyamuk